Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam saat teduh malam ini. Malam ini kita akan kembali menikmati firman Tuhan dalam saat teduh malam. Sebelum kita baca dan renungkan firman-Nya, mari kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami angkat persembahkan kepadamu Bapa di sorga malam ini. Terima kasih untuk semua kebaikan, kasih sayang, rahmat, berkat, dan penyertaan-Mu teristimewa dalam sehari hidup kami. Malam ini kami akan kembali menikmati saat teduh malam. Ketika kami baca dan renungkan firman-Mu, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Pembacaan kita malam ini terambil dari kitab Roma pasal 5, kitab Roma pasal 5, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang kelima. Roma pasal 5, ayat 2 hingga ayat kelima. Pembacaan firman Tuhan demikian. Oleh karena Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Tema kita malam ini, pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan tidak mengecewakan. Bapak Ibu saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Setiap kita atau setiap orang pasti memiliki harapan atau memiliki pengharapan dalam kehidupannya. Setiap orang pasti selalu mengharapkan yang terbaik dalam hidupnya. Setiap orang berharap agar hidupnya bahagia, hidupnya sejahtera, panjang umurnya, dan diberkati. Serta masih banyak hal lain yang menjadi harapan setiap orang. Namun, realitasnya tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan, yang terwujud dan kita terima. Apa yang kita inginkan tidak seperti realitas yang berlaku dan terjadi dalam kehidupan kita. Malam ini kita belajar dan melihat bagaimana pengharapan itu, agar pengharapan itu tidak mengecewakan. Atau bagaimana caranya agar pengharapan yang tidak mengecewakan itu kita miliki. Meretas ke dalam pembacaan kita, maka ada dua cara agar kita dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Yang pertama, kita harus dapat melihat pengharapan itu sebagai sebuah proses. Pada ayat 3 dan ayat 4 pembacaan kita, di sana disebutkan bahwa pengharapan adalah hasil akhir
dari sebuah proses. Urutannya adalah kesengsaraan. Kemudian kesengsaraan itu menghasilkan tahan uji. Dan tahan uji itu menghasilkan pengharapan. Pengharapan bukanlah sesuatu yang diletakkan di depan. Pengharapan bukan juga sesuatu yang terjadi dengan seketika. Namun pengharapan itu jemaat lahir dari sebuah proses. Untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, maka seorang sebelumnya harus melalui proses. Proses yang menjalani berhadapan dengan kesengsaraan. Kemudian kesengsaraan itu menempanya menjadi tahan uji. Kemudian tahan uji itu mengantarnya kepada sebuah ketekunan. Dan ketekunan itu menghantarnya memiliki sebuah pengharapan. Banyak orang kehilangan pengharapannya. Kenapa? Karena ia salah meletakkan pengharapan dalam kehidupannya. Ia salah meletakkan pengharapannya. Ia meletakkan pengharapan terlebih dahulu dari semua proses yang lain. Sehingga ketika pengharapan itu berhadapan dengan penderitaan, dengan kesengsaraan, dengan pergumulan, pengharapan yang belum tahan uji pasti akan berbuah kekecewaan. Pengharapan yang sejati tidaklah mengecewakan. Pengharapan yang sejati pasti tahan uji terhadap berbagai hal. Sehingga apapun yang terjadi di dalam pengharapan itu, ketika telah tahan uji, maka pengharapan itu niscaya tidak mengecewakan. Hal yang kedua, agar kita dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, mari kita letakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Mazmur 147 ayat 11. Di sana menjelaskan Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih-Nya. Ketika kita berharap pada manusia, pada kekayaan, pada kekuatan, pada pangkat dan jabatan, maka pengharapan itu niscaya bisa mengecewakan kita. Bahkan terkadang apa yang begitu kita percayai atau orang yang begitu kita percayai sekalipun dapat mengecewakan kita. Satu-satunya pengharapan yang tidak dapat mengecewakan kita adalah pengharapan yang kita taruh dan kita letakkan di dalam Tuhan. Sebab pengharapan yang kita letakkan di dalam Tuhan akan dijaminkan Tuhan bahwa apapun yang terjadi ketika kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, maka rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, rancangan kebaikan, rancangan yang membawa sukacita. Berharaplah jemaat kepada Tuhan. Tekun dan tahan ujilah senantiasa dalam hidupmu. Maka pengharapan akan muncul dalam hidupmu. Dan pengharapan itu niscaya tidak mengecewakan. Pun dalam pemaknaan pandemi COVID-19 saat ini, mari kita hidup dalam pengharapan. Kita terus percaya bahwa Tuhan akan melalukan kita dari COVID-19 ini. Pengharapan itu kalau kita letakkan di dalam Tuhan, niscaya tidak akan mengecewakan. Saatnya, waktunya Tuhan pasti melalukan kita dari pergumulan COVID-19 ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita akhiri saat teduh malam kita saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat teduh malam ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di Jemaat Dadi dalam berbagai situasi, dinamika, dan keberadaan hidup mereka. Kami berdoa untuk para lansia kami. Mari Tuhan teguhkan iman, pengharapan fisik, jasmani mereka. Bagi mereka yang sakit,
Ibu Yohana Mandaling, Ibu Esther Bunga, Ibu M. Palilu, Ibu Hermin Bamba, Ibu M. Sende, Ibu Berta Sampe, Ibu Yohana Konda, Nyonya Elebang, Ibu Dina Kamolan, Bapak Simon Kaaruan, Franky Tulenan, Ibu Maria Sanda, Ibu Ruth Minggu, Bapak Markus Batil Murik, Ibu atau Nyonya Paulus Manatapi, anak dari Ibu Dolphin Donda, Opa Paimbonan, Oma Bernice Paimbonan di Rapocini Benteng, Ibu Maria atau Mama Yusuf, mari pulihkan, sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk setiap rumah tangga sidang jemaatmu di Jemaat Dadi, dalam upaya mencari nafkah, dalam tumbuh kembang masa muda pendidikan anak-anak kami, dalam segala gumul juang kami. Mari Tuhan Engkau hadir memberkati setiap kehidupan jemaatmu, rumah tangga, karya kerja, dan seluruh keberadaan anak-anakmu di Jemaat Dadi. Berkati pelayanan kami sebagai majelis gereja dan pengurus OIG, khususnya dalam menjalani dan menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Berkati perjuangan kami bersama bangsa negara kami, pemerintah kami dalam memutus mata rantai merebaknya COVID-19 dari pusat hingga ke pelosok-pelosok, khususnya di Kota Makassar. Berkati setiap pejuang kemanusiaan, relawan, TNI Polri, dan petugas medis. Berkati kehidupan kami malam ini dalam seluruh keberadaan dan peristirahatan kami. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami. Kami angkat, kami bawa, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Demikian saat teduh kita malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat, salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.